Adriansah membuat Jumawa Iwan Setiawan ambyar. PSIS versus Persela 1-0. PSIS is blue. Yo, iso yo. Hai guys, kembali lagi bersama channel Apri Deni di seputar cerita kesebelasan PSIS Semarang. Pastinya seru guys. Bertahannya gelandang muda asal Pati Rian Adriansah ke PSIS benar-benar membawa angin segar buat PSIS. Karena sang mahesa jenar PSIS Semarang berhasil meraih 3 poin atas Persela Lamongan di Stadion Wibawa Mukti Cikarang Sabtu 4 September 2021 sore. Hasil dari gol cantik Rian Adriansah. Wah, ternyata PSIS berhasil mengulang kenangan manis atas Persela Lamongan. Apalagi sang pencipta gol diciptakan dari salah satu pemain mudanya, Rian Adriansah, lewat tendangan kerasnya yang mematikan pergerakan kiper Persela Lamongan. Oke guys, sebelum kita membahas kemenangan PSIS ketika lawan Persela Lamongan, alangkah baiknya subscribe dulu ya guys di channel Apri Deni dan nyalakan loncengnya ya guys, biar tidak ketinggalan informasi tentang seputar PSIS. Selain itu, biar bisa menjadi penyemangat kami dalam membuat konten-konten yang kreatif lagi. Yo, iso yo! Kick off pertandingan PSIS versus Persela Lamongan telah dimulai. PSIS Semarang mengawali petualangan di BRI Liga 1 2021-2022 dengan hasil manis. Permainan kedua tim berjalan sangat berhati-hati. Jual beli serangan pun diperagakan oleh kedua tim, baik PSIS maupun Persela. PSIS Semarang tampil dominan melawan Persela Lamongan, walaupun bermain di tempat yang netral. PSIS Semarang secara mengejutkan berhasil mengalahkan Persela Lamongan di pertandingan perdananya. Pelatih caretaker PSIS Imran Nahumaruri tak berhenti mengucap syukur atas kemenangan perdana ini, mengingat mereka datang dengan persiapan yang sangat mepet dan kurang ideal. 3 poin pertama ini pun menjadi modal berharga bagi PSIS Semarang untuk menjalani laga berat melawan Persija Jakarta pekan depan. Yang pasti, 3 poin ini menjadi modal kita untuk tampil di laga berikutnya. Apalagi pertandingan selanjutnya kami akan menghadapi Persija Jakarta. Tentunya 3 poin ini akan menjadi modal motivasi bagi kami, terang Imran Nahumaruri. Hal senada juga diucapkan pahlawan PSIS Semarang Rian Adriansah. Dia mengatakan kemenangan ini membuatnya dan rekan-rekan lebih percaya diri menyongsong pertandingan selanjutnya. Kemenangan di laga pembuka tentunya jadi pendongkrak semangat untuk laga berikutnya, ujar pemain yang berposisi sebagai pemain belakang. Terus baik bermain dari awal maupun dari cadangan, saya rasa sama saja. Ketika setiap ada kesempatan, saya selalu berusaha memberikan yang terbaik, imbuhnya. Di sisi lain, Imran Nahumaruri mengatakan timnya tidak punya banyak waktu untuk merayakan kemenangan ini. Dia melihat banyak hal yang harus dievaluasi setelah laga perdana. Untuk keuntungan dan kekurangan, seperti yang saya sampaikan di awal pertandingan awal sangat sulit. Namun, pemain tampil sesuai dengan apa yang kita buat di latihan, kata pelatih asal Maluku. Kelemahan pasti ada. Dari sisi fisik kondisi, mereka masih belum 100%. Semoga dengan waktu yang kita bisa mengatasinya. Secara taktik sudah berjalan sesuai apa yang kita berikan selama latihan, terutama di defendingnya, pungkasnya. Persela Lamongan dan PSIS Semarang bermain terbuka sejak awal menit babak pertama. Baik PSIS Semarang maupun Persela Lamongan bahkan tidak melepaskan tendangan on target di babak pertama. Peluang gol pertama datang dari sepakan bebas Bruno Silva pada menit ke-10 yang masih tipis di atas mistar gawang Dwi Kuswanto. Selang beberapa menit kemudian, si pelontos Bruno Silva dilanggar untuk kedua kalinya oleh Muhammad Zainuri di daerah zona penalti Persela. Sang pengadil lapangan pun memberikan PSIS hadiah tendangan bebas akibat pelanggaran tersebut. Namun sang algojo tendangan bebas Jonathan Kantilana gagal memanfaatkan peluang.
Tendangan keras dari kakinya hanya mengarah tipis di atas mistar gawang. PSIS Semarang selalu menyulitkan pertahanan Persela Lamongan melalui akselerasi Pratama Arhan di menit-menit awal laga. Selain itu, PSIS juga beruntung mempunyai sang kreator lapangan yang cerdas, Neryus Alom, yang membagi bola dan mengatur tempo permainan. Walaupun Neryus Alom masuk di babak kedua, namun mampu mengobrak-abrik strategi Persela Lamongan. Di kubu Persela Lamongan yang turun dengan skuad lokal, mengandalkan kecepatan Abioso di lini depan. Di babak kedua, Persela Lamongan lebih berani menyerang memanfaatkan kecepatan Ibrahim Musa yang mulai nyetel di laga ini. Peluang pertamanya adalah sundulan jarak dekat yang masih bisa diamankan Jandia Eka Putra. Disusul kemudian sepakan dengan kaki luarnya membuat kemelut di kotak penalti PSIS Semarang, namun masih bisa diamankan oleh Fredian Wahyu. PSIS Semarang kemudian membalas melalui pergerakan Hari Nur Yulianto dan Septian David Maulana. Peluang emas untuk Maisa Jenar datang di menit yang ke-62. Kapten PSIS ini mendapati situasi 1 lawan 1 dengan Dwi Kosyanto. Sayang sepakannya melambung. Situasi sulit PSIS berubah pada akhir-akhir pertandingan. Semuanya itu berawal dari keputusan pelatih PSIS Imran Nahumaruri yang mengganti beberapa pemain usai turun minum. Imran yang mencatatkan debutnya sebagai pelatih di Liga 1 pada laga tersebut memasukkan Alfeandra Dewangga, Wahyu Prasetyo, Neryus Alom, Komarudin, dan terakhir Rian Adriansah. Kebijakan tersebut berbuah manis pada injury time menit ke-90. Neryus Alom yang memenangkan bola di lini tengah menyodorkan bola ke Rian Ardiansah. Tak perlu waktu lama, Rian menendang bola dengan kaki kanannya. Bola melengkung ke tiang jauh dan tak mampu diantisipasi oleh Dwi Koswanto. Skor 1-0 untuk keunggulan PSIS atas Persela bertahan hingga babak pertama berakhir. Kemenangan PSIS kali ini membuat PSIS bercokol urutan kelima dengan poin 3 klasemen sementara BRI Liga 1 Indonesia. Menanggapi hal itu, pelatih Persela Lamongan Iwan Setiawan mengungkap penyebab kekalahan timnya dari PSIS Semarang. Seperti yang diketahui, sebelum laga, Iwan Setiawan sempat jumawa dengan mengatakan akan memberikan pelajaran kepada pelatih sementara PSIS Semarang, Imran Nahumaruri. Iwan Setiawan mengatakan bahwa kekalahan Persela Lamongan pada laga perdana itu disebabkan karena absennya sejumlah pemain. Beberapa pemain Laskar Joko Tingkir terpaksa absen karena beberapa aturan yang diterapkan pada Liga 1 2021 ini. Bahkan 2 pemain asing Persela juga harus absen karena masalah administrasi yang belum selesai, sehingga para pemain masih dalam masa menyelesaikan dengan pihak federasi. Namun, selain faktor tersebut, terdapat beberapa alasan yang memang dirasa jadi penyebab kekalahan Persela. Mantan pelatih Borneo FC itu mengatakan bahwa Persela masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk diperbaiki. Salah satu yang menjadi masalah Persela sejak awal persiapan hingga menghadapi kompetisi ini adalah soal konsentrasi para pemain. Ini memang menjadi PR kami karena selalu dalam uji coba kami juga mengalami hal yang sama. Kami selalu lost konsentrasi di menit-menit akhir, ujar Iwan Setiawan dalam jumpa pers virtual usai pertandingan Sabtu 4 September 2021. Lebih lanjut, Iwan mengatakan bahwa sejak awal Persela memang mampu mengeimbangi permainan PSIS. Hanya saja, Dwi Koswanto dan kawan-kawan dinilai lengah pada menit-menit akhir sehingga mereka kebobolan. Jadi dari awal kami semua setuju bahwa tim ini solid dan kami membuat compact defense yang sulit ditembus pemain PSIS, ucap Iwan. Terus kami juga melakukan penyerangan-penyerangan lewat counter attack yang cukup membahayakan. Menurutnya, meski Persela memiliki banyak peluang saat melawan PSIS, itu semua jadi tak punya arti. Sebab permasalahan tim ada pada konsentrasi para pemain yang hilang di akhir pertandingan. Oleh karena itu,
Iwan pun mengatakan akan memperbaiki masalah tersebut supaya kedepannya para pemain Persela bisa lebih konsentrasi lagi dan diharapkan mampu banyak menciptakan gol. Jadi itulah yang menjadi PR kami, kata mantan pelatih Persija Jakarta tersebut. Bagaimana kami harus memperbaiki agar tim ini bisa full konsentrasi sampai tiup peluit panjang itu berakhir, dan bagaimana bisa menyelesaikan peluang demi peluang untuk terjadinya gol. Nah, itu guys, sedikit informasi tentang hasil pertandingan PSIS Semarang melawan Laskar Joko Tingkir Persela Lamongan. Semoga dengan kemenangan di laga perdana ini bisa menjadi semangat tim PSIS dalam menjalani setiap pertandingan. Selain itu, untuk menambah pundi-pundi poin demi terwujudnya juara BRI Liga 1. Ikuti terus informasi seputar PSIS Semarang hanya di channel Apridani. Masih banyak berita-berita yang lain loh guys seputar PSIS yang masih akan kita bahas. Dan jangan lupa subscribe and like, tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan berita. Dan juga mohon komennya ya guys, karena kami butuh saran kritik dari teman-teman pecinta bola semua. Salam olahraga, bravo PSIS, yo, iso yo, PSIS juara!